Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai mahar dalam pernikahan. Bersama saya As'ad Hussein. Secara bahasa mahar ada dan katanya salah satunya adalah sodak yang berarti pemberian. Menurut istilah fikih, mahar adalah ma yadfa'u zawju ila zaujatihi bi'aqdin nikah. Harta yang diberikan oleh suami kepada istri terkait dengan akad nikah. Para ulama mazhab memberikan beberapa definisi mengenai mahar. Menurut Hanafiyah, mahar adalah tastahiqul mar'atu aqdin nikahi awil wata'i. Harta yang menjadi seorang wanita karena dinikahkan atau hubungan seksual. Malikiyah mendefinisikan mahar dengan ma yaj'alu lizawji fi naziril istimta'i biha. Harta yang diserahkan kepada istri sebagai imbalan atas kehalalan menyetubuhinya. Sementara Asy-Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar dengan ma wajaba binikahin au wata'in au tafwiti wudu'in qahran. Harta yang wajib diserahkan sebab nikah, hubungan seksual, atau hilangnya keperawanan. Al-Hanabilah atau mazhab Hambali mendefinisikan mahar dengan al-ibadu fi nikahi, imbalan atas pernikahan. Intinya bahwa mahar itu adalah pemberian dari suami kepada istri yang sifatnya adalah pemberian wajib, dan itu menjadi milik istri, di mana ini sebagai syarat untuk halalnya suami menggauli istrinya, atau mahar ini sebagai syarat boleh suami menggauli istri atau sebagai pengganti bagi istri di dalam masalah halalnya kemaluannya atau hilangnya keperawanan istri. Perbedaan mahar dengan seserahan atau antaran. Di dalam masyarakat kita dikenal adanya antaran atau seserahan. Apakah seserahan itu mahar atau bukan, atau bolehkah seluruh antaran itu dijadikan sebagai mahar? Maka perlu dilihat perbedaan antara mahar dengan seserahan. Mahar adalah pemberian wajib dari suami sehubungan dengan akad nikah
untuk menghalalkan hubungan suami istri, dan mahar tersebut menjadi milik istri, bukan keluarganya, dan pemberian mahar kepada istri adalah merupakan perintah agama. Sedangkan seserahan adalah pemberian sukarela atau ikhlas hati dari pihak suami kepada pihak istri sebagai bentuk kasih sayang, atau juga bisa merupakan bantuan dari pihak suami kepada pihak istri dalam pelaksanaan resepsi pernikahan, sehingga seserahan atau hantaran tersebut bisa menjadi milik istri atau bisa menjadi milik keluarganya. Dan seserahan atau hantaran merupakan adat atau tradisi. Kemudian muncul pertanyaan, apakah seserahan atau mahar tersebut atau hantaran tersebut boleh dijadikan mahar? Jawabannya boleh, sehingga dalam hal ini bisa seluruh seserahan atau seluruh hantaran menjadi mahar. Kalau seluruh seserahan atau hantaran menjadi mahar, maka seluruh menjadi milik istri, tidak milik keluarganya, kecuali istri memberikan bagian dari seserahan tersebut yang merupakan mahar istri kepada keluarganya. Selanjutnya, kedudukan mahar dalam pernikahan. Mahar adalah pemberian wajib kepada suami, sehingga pemberian mahar oleh suami kepada istri, sehingga mahar hukumnya wajib di dalam pernikahan, sekalipun bukan merupakan rukun dari pernikahan, sehingga jika dalam akad nikah tidak dijelaskan atau tidak disebutkan mahar, maka akad nikahnya tetap sah. Dalam Al-Quran surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, berikanlah kepada wanita yang kamu nikahi mahar sebagai pemberian yang wajib. Di dalam hadis disebutkan beberapa perintah agar suami memberikan mahar kepada istrinya. Al-Kamis walau khatiman min hadid, nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi. Cincin dari besi menunjukkan bahwa mahar tersebut dalam jumlah yang sedikit atau jumlah yang murah. Bahkan Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang wanita yang maharnya hanya sepasang sandal. Rasulullah menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya yang miskin. Ini menunjukkan bahwa sekalipun suami miskin, suami tetap harus memberikan mahar kepada istrinya.
An Amir bin Rabi'ah an abihi anna imra'atan min bani Izarah تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه. Dari Amir bin Rabi'ah bahwa seorang wanita dari Bani Fazarah menikah dengan yang sepasang sandal. Lalu Rasulullah bertanya, relakah diri dan hartamu dinikahi dengan sepasang sandal? Wanita itu menjawab, ya. Maka Rasulullah membolehkan mereka menikah. Selanjutnya dalam pernikahan Ali dengan Fatimah, maharnya berupa baju besi. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala lamma tazawwaja Aliun Fatimah qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tiha syai'an qala ma 'indi syai' qala fa aina dir'un qal utamiyah. Ibnu Abbas berkata, ketika Ali menikah dengan Fatimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, berikanlah sesuatu kepadanya. Ali menjawab, aku tidak mempunyai apa-apa. Beliau bersabda, mana baju besi buatan Utiyah milikmu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali untuk memberikannya kepada Fatimah sebagai mahar. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan mahar kepada istrinya sebanyak 500 dirham. An Abi Salamah bin Abdurrahman annahu qala sa'altu Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kam kana sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana sadaqu li azwaji sintai asyrata uqiyah wa nasya qalat dari man nasyu qala qultu la qalat nisfa uqiyah fatilka khamsu mi'ati dirham. Hadha sadaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li azwaji. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang berapa mahar beliau. Maka Aisyah berkata, mahar Rasulullah kepada para istri beliau adalah 12 uqiyah dan 1 nash. Aisyah berkata, tahukah engkau apakah nash itu? Abdurrahman berkata, tidak. Aisyah berkata, setengah uqiyah. Jadi semuanya 500 dirham. Inilah mahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para istri beliau. Jika mahar tidak disebut dalam akad nikah, maka akad nikahnya tetap sah dan wajib ditentukan maharnya setelah akad nikah. Inilah yang disebut dengan mahar misil, sehingga mahar tetap harus ada sekalipun tidak disebut dalam akad nikah. Mahar boleh dibayar sebelum saat akad nikah atau sesudah akad nikah. Yang umum dilakukan adalah suami ditanya apa maharnya sebelum akad nikah, kemudian menyerahkannya kepada istri.
sebelum akad nikah dan istri telah menikah menerima mahar tersebut sebelum akad nikah. Biasanya ditanya apa maharnya, umpamanya suami menjawab 10 gram emas, kemudian istri ditanya apakah engkau ridho, apakah engkau rela dinikahkan dengan mahar 10 gram emas. Kemudian ketika istri menjawab ridho, maka si suami disuruh untuk menyerahkan mahar tersebut kepada istri, baru dilakukan akad nikah. Jika jumlah mahar sudah disebutkan dalam akad nikah, maka mahar tetap dibayar penuh, sekalipun salah satu meninggal atau terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri, dan wajib membayar separuh apabila belum terjadi hubungan suami istri. Ini semua menunjukkan bahwa mahar harus ada di dalam pernikahan, dan mahar tersebut tetap harus dibayar sekalipun salah satu di antara suami istri meninggal atau sudah terjadi hubungan suami istri, ataupun kalau belum terjadi hubungan suami istri tetapi mahar sudah disebut dalam akad nikah, maka si istri tetap berhak memperoleh separuh dari mahar tersebut. Selanjutnya, peran mahar dalam pernikahan. Yang pertama, mahar merupakan bentuk kemuliaan Islam kepada wanita, sehingga wanita berhak meminta sesuatu kepada calon suami sebelum dirinya dinikahkan. Kemudian mahar itu merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai penghalal hubungan suami istri, sehingga kalau si suami belum memberikan mahar kepada istrinya, maka si istri berhak untuk meminta terlebih dahulu agar maharnya diberikan oleh suami. Kalau kemudian andaikan suami memberikan mahar tersebut setelah pernikahan, maka mahar tetap harus diberikan. Dalam hal ini, jika istri tidak ridho atau tidak rela digauli oleh suami karena maharnya belum dibayar oleh suami, maka suami harus memberikan mahar terlebih dahulu. Tetapi kalau istri sudah ridho untuk digauli, sekalipun maharnya belum diberikan, tetapi sudah ditentukan, maka sudah halal di antara mereka melakukan hubungan suami istri. Di zaman jahiliyah, wanita tidak memiliki hak sama sekali dari mahar yang ditetapkan oleh wali, di mana pada zaman jahiliyah yang menentukan mahar adalah walinya, bisa ayahnya atau saudara laki-lakinya. Kemudian mahar itu diambil oleh ayah atau saudara laki-lakinya, sehingga pada masa jahiliyah wanita tidak berhak terhadap mahar. Pada masa Islam, mahar seluruhnya adalah milik dari istri, bukan milik wali.
Tetapi kalau istri memberikan mahar tersebut setelah diterimanya kepada walinya, maka itu adalah hak dia. Ukuran mahar. Mahar dapat berupa materi atau non materi. Yang contoh materi seperti emas, pakaian, dan lain sebagainya. Untuk non materi bisa berupa jasa seperti melakukan pekerjaan tertentu, umpamanya mengajari membaca Al-Quran atau mengajari agama atau hal lain yang berupa jasa yang dibolehkan. Ukuran mahar disesuaikan dengan kemampuan suami. Mahar sekalipun tidak ada batasan maksimal dan minimalnya, tetapi istri meminta mahar yang sesuai dengan kemampuan suami. Suami yang kaya atau yang mampu, maka calon istri boleh meminta mahar yang banyak. Tetapi kalau calon suaminya miskin, maka istri meminta mahar yang sedikit. Tidak ada batasan minimal dan maksimal mahar. Istri boleh meminta dalam jumlah banyak, atau istri juga boleh meminta dalam jumlah yang sedikit, tergantung kemampuan suami. Wanita yang terbaik dalam pernikahan adalah yang paling mudah dalam urusan mahar. Khairuhunna aisaruhunna sadaqan. Sebaik-baik perempuan adalah yang paling mudah mas kawinnya atau maharnya. Mudah bukan berarti murah. Mudah maksudnya adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Istri boleh meminta mahar yang besar jika memang suaminya mampu. Tetapi istri tidak boleh meminta jika suaminya tidak mampu sehingga menyulitkan. Dalam hal ini disesuaikan dengan kemampuan suami. Jumhur ulama secara garis besar sepakat bahwa mahar itu harus berupa sesuatu yang bisa digunakan untuk jual beli atau bisa dimanfaatkan. Bahkan mazhab Hanafi menetapkan bahwa mahar itu harus berupa barang yang punya nilai jual di pasar. Dalam hal ini yang dijadikan mahar prioritas pertamanya adalah sesuatu yang sifatnya memiliki harga jual atau laku di pasaran. Mahar juga bisa berupa jasa. Sebagaimana Nabi Musa membayar maharnya dengan bekerja kepada mertuanya untuk mengangon kambing atau memelihara kambing calon mertuanya selama 10 tahun. Contoh lain seperti pernah Rasulullah menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki yang maharnya adalah calon suami mengajari si calon istri ayat Al-Quran. Atau juga pernah Rasulullah menikahkan seorang wanita yang maharnya adalah berupa ayat Al-Quran yang dalam riwayat disebutkan, apakah ada Al-Quran yang engkau hafal? Ada ya Rasul. Maka apakah engkau rela jika maharmu berupa ayat Al-Quran? Calon istri menjawab rela. Maka Rasulullah menyuruh kepada laki-laki tersebut untuk
mengajari Al-Quran kepada calon istrinya dari yang dihafalnya. Selanjutnya prioritas mahar, harta dulu baru jasa. Di zaman sekarang cukup ngetren di kalangan anak muda yang membayarkan maharnya langsung berupa Al-Quran. Sementara secara ekonomi suami masih tergolong mampu. Maksud dari hadis mengenai kebolehan mahar berupa Al-Quran adalah mengajarkan Al-Quran kepada si istri, sehingga mahar hafalan Al-Quran merupakan opsi terakhir, bukan prioritas. Sekalipun boleh, tetapi bukan prioritas. Selanjutnya macam-macam mahar ada yang disebut dengan mahar musamma, yaitu mahar yang disebutkan jenis dan jumlahnya waktu akad nikah. Saya terima nikahnya dengan mahar 10 gram emas tunai. Umpamanya seperti itu lapas kabulnya, atau wali menyebutkan, saya nikahkan kepadamu putri kandung saya, maharnya 10 gram emas tunai. Maka ini disebut dengan mahar musamma. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan mahar misil, yaitu mahar yang jenis atau kadar ukurannya sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan melihat status sosial, umur, kecantikan gadis atau janda. Mahar misil ini terjadi ketika dalam akad nikah tidak disebutkan maharnya, atau dalam hal terjadi hubungan suami istri yang tersalah atau biasa disebut dengan wati syubhat. Umpamanya dalam akad nikah hanya disebutkan, saya nikahkan kepadamu putri kandung saya. Kemudian suami menjawab, saya terima, tanpa disebutkan kata mahar. Maka pernikahannya tetap sah, akad nikahnya tetap sah, tetapi wajib ditentukan berapa maharnya. Maka yang diperlakukan adalah mahar misil. Ukurannya disesuaikan dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dari si istri. Urutannya yaitu mahar yang pernah diterima oleh saudara perempuannya, ayah ibu atau saudari kandungnya atau saudara perempuan kandungnya, lalu saudara perempuan seayah, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya atau keponakannya. Kemudian mahar yang pernah diterimanya dari pihak ayahnya dan seterusnya. Maka sedapat mungkin mahar disebutkan dalam akad nikah untuk menghindari kesulitan bagi suami ketika membayar mahar jika maharnya itu mahar misil. Karena bisa saja mahar misil ini menjadi lebih besar dari yang diperkirakan oleh suami. Mahar misil juga terjadi pada kasus hubungan suami istri yang tersalah atau biasa disebut dengan wati syubhat. Umpamanya si A dan si B adalah saudara kembar. Kemudian si C dan si D juga saudara kembar. Sebenarnya si A dinikahkan dengan si C, si B dinikahkan dengan si D. Tetapi karena mereka kembar identik, sudah dibedakan,
Kemudian di mana pada saat dilakukan akad nikah, suami tidak bertemu dengan calon istri karena pada saat itu calon istri tidak berada di majelis akad. Kemudian terjadi kesalahan. Ternyata umpamanya ketika mereka bertemu di bandara, si A sebenarnya bertemu dengan si D yang merupakan istri dari saudara kembarannya, yaitu si B. Dan si B bertemu dengan si C yang merupakan istri dari saudara kembarannya si A. Kemudian mereka melakukan bulan madu, dan setelah selesai bulan madu atau setelah selesai hubungan suami istri, baru mereka tahu, dan mereka tahu itu setelah terjadinya hubungan. Maka dalam hal ini si A wajib membayar mahar kepada si D, dan si B wajib membayar mahar kepada si B wajib membayar mahar kepada si B, sebab terjadi hubungan tersalah. Walaupun mungkin kasus ini jarang terjadi, tetapi secara hukum jika terjadi hubungan tersalah, maka wajib membayar mahar sebagai sanksi atau sebagai pengganti terhadap sudah melakukan hubungan suami istri. Kasus yang lain mungkin juga bisa pada saat terjadinya di mana mereka tinggal dalam satu rumah, yang kemudian bisa saja kejadiannya pada satu malam terjadi mati lampu, atau si suami memasuki kamar dari istri yang sebenarnya bukan istrinya, dan si istri yang bukan istrinya itu juga tidak tahu bahwa itu bukan bukan suaminya. Sekalipun jarang terjadi, tetapi kemungkinan terjadi bisa. Selanjutnya cara membayar mahar. Mahar itu ada yang dibayar secara tunai atau kontan, disebut dengan halan, yaitu mahar diserahkan kepada istri secara penuh dan langsung pada saat akad nikah atau sebelum akad nikah. Dan juga bisa dibayar secara tidak tunai atau utang, dikenal dengan istilah muajjalan, yaitu mahar diserahkan kepada istri tidak secara penuh, tetapi dicicil dan tidak langsung pada saat akad nikah, tapi diserahkan setelah akad nikah. Jika pembayaran mahar secara tidak tunai atau utang, maka ketentuannya wajib membayar seluruhnya apabila istri sudah dicampuri atau digauli, atau salah satu dari keduanya meninggal dunia, baik yang meninggal suami maupun yang meninggal istri. Kemudian wajib membayar mahar separuh apabila mahar telah disebutkan pada waktu akad nikah dan suami telah menceraikan istri sebelum mencampuri istrinya. Apabila maharnya mahar misil atau tidak disebut dalam akad nikah, maka suami hanya wajib memberi mut'ah atau pemberian sukarela, bukan mahar. Maksudnya jika mahar itu sudah disebutkan tetapi belum dibayar,
oleh suami atau belum diserahkan oleh suami, kemudian suami menceraikan istri sebelum menggaulinya, maka suami wajib membayar separuh dari mahar yang sudah disebutkan. Jika maharnya tidak disebutkan waktu ijab kabul, umpamanya pada saat ijab kabul hanya disebutkan saya nikahkan kepadamu putri kandung saya, kemudian oleh suami dijawab kemudian suami menjawab saya terima tanpa ada penyebutan mahar, kemudian suami menceraikan istri, maka dalam hal ini suami tidak wajib membayar mahar, tetapi suami wajib membayar mut'ah, yaitu memberikan sesuatu kepada istrinya sebagai pemberian sukarela yang seluruhnya diserahkan kepada suami, bukan berdasarkan permintaan istri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.